Jadi semua pengen jadiin apa namanya profil Pak, foto. Jadi pengen foto bareng Pak Mario Teguh dan jadiin foto profil. Yang pertama request. Ada ini tadi pertanyaan apa lagi? Silakan pertanyaan. Yang bagian sini belum bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bertanya sebelah sini. Belum bertanya. Sebelah sini loh. Mas Andi, silakan Mas Andi. Apa sih tanyain? Siapa? Biasanya Siapa aja dulu. Oke. Tadi aja banyak sekali yang angkat tangan udah dikasih. Ini aja dulu. Apa yang udah siap? Pak Teguh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya masih sedikit grogi, Pak ya. Kemudian saya sedikit pegangin dia di video. Oh iya, Dia kelihatan. bertanya di Oh video iya. nanti ke arah sini. Langsung aja. Nah, Baik, salam support Pak Mario, sang idola saya di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya juga di sini, teruntuk dosen kami juga. Alhamdulillah yang memberikan waktu untuk saya di sini. Saya mungkin hampir sama Ustaz Yunani juga, banyak sekali video Mario Teguh Golden West di laptop saya simpan gitu. Kemudian dan banyak sekali kalimat-kalimat atau kata-kata yang masuk ke benak saya begitu. Sedikit karena tadi menyinggung mengenai jodoh. Saya ada dua pertanyaan mungkin nih Pak Mario. Nanti saya cerita dikit. Yang mengenai jodoh itu saya ingat katanya Pak Mario, jodoh itu di tangan kita, Allah yang merestui. Kita yang memilih, Tuhan yang merestui. Nah itu dia penjelasannya. Misal contohnya seperti saya bersatu hubungan sama seorang wanita lah seperti Siapa itu. namanya? Anggapannya seorang wanita ini dah mungkin ya Pak Mario. Kemudian Yang mana nih? Pas nih nunjukin ini. Yani, Miss Yani. Nah, ibaratnya kalau di antara kita berdua nih misal saya merasa disakiti tentunya gitu kan, otomatis saya sendiri bisa memutuskan enggak mungkin dong kita menjalin sebuah hubungan merasa sakit hati. Itu dia, jodoh itu di tangan kita, Allah merestui. Jadi bisa kita memilih, seperti itu penjelasannya Pak Mario. Nah, kemudian terkait dengan jodoh ini saya tanya keluarga saya ketepatan itu dia menikah lah seperti itu, tapi dari semua keluarga banyak yang merasa sakit hati dan istilahnya tidak merestui lah. Saya jelaskan ke dia, oke, kalian berdua tidak pernah saling menyakiti begitu, anggapannya jodoh, tapi lihat keluarga semuanya tersakiti. Nah bagaimana, jodoh itu di tangan kita, Allah yang merestui. Apakah itu direstui? Allah itu kan maha mengetahui hambanya. Masa dua hati yang bahagia sedangkan banyak yang tidak bahagia, itu Allah bahagia itu penderitaan ya itu dia. Mohon maaf ya, itu mungkin penjelasannya bagaimana yang kalimat yang tadi itu. Kemudian saya sedikit bercerita kemarin siang, rasanya memang kemarin malam itu seperti mimpi begitu, bisa ketemu Pak Mario, peluk Pak Mario gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sangat kenyataan begitu, bisa di sini. Padahal kemarin dari siang itu saya kerja Pak Mario, capek-capek begitu, terus ambil peralatan untuk persiapan seminar di kampus, kemudian langsung maghribnya ke sana bisa ketemu Pak Mario gitu. Makanya saya bilang seperti mimpi begitu. Kemudian alhamdulillah hari ini saya ingat juga pilihan, ada sebuah pilihan apa yang menjadi fokus seorang pemuda begitu. Pilihannya cinta, kemudian studi, sama bingung. Ya, bingung. Saya di sini posisi saya bingung sebenarnya, yang saya pilih ini Pak Mario. Nah, kemudian seminar tadi itu ketika kita ingin belajar, kita harus menikmati, seperti itu kan. Menikmati berarti menikmatinya, prosesnya itu berarti ada cinta di sana. Nah, bagaimana sebenarnya, apa namanya pilihan kan, kita harus pilih satu, seperti itu Pak Mario bilang di Golden West itu. Nah, apa yang menjadi fokus anak muda gitu, apakah studi, cinta, atau bingung yang tadi itu. Kemudian bagaimana cara menselaraskan, saya ini kan saya sambil kerja mahasiswa gitu, sambil berbisnis, bagaimana tips-tips dari Pak Mario seperti itu. Terima kasih, mungkin itu. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sangat berterima kasih Pak Teguh menyimpan video-video yang Pak Yunarto itu penghormatan bagi saya, terima kasih, dan juga sebetulnya penghormatan kepada Tuhan karena saya hanya menyampaikan yang diminta oleh Tuhan untuk kita sampaikan. Nah, begini, mengenai cinta itu tidak hanya cinta kepada wanita, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada profesi, cinta kepada diri. Banyak orang itu self love-nya, cinta kepada dirinya rendah, sampai tidak diperhatikan kesehatannya, tidak diperhatikan penghormatan. Itu kan kita itu dihormati dari yang kita katakan, lalu kita mengatakan yang tidak pantas menjadikan kita terhormat. Itu kan bentuk pengabaian kepada diri. Cinta itu mati bukan karena dikasari loh ya. Yang paling mematikan cinta itu pengabaian. Nah, jadi pengabaian kepada diri juga begitu, itu mematikan cinta. Nah, menemukan kembali cinta atau kasih sayang kepada diri sendiri itu harus. Setelah sekian lama kita lebih bingung tentang masa depan yang sebetulnya sudah dijawab oleh Tuhan dalam bentuk rencana. Jadi setiap kali orang berdoa itu sudah ada jawaban, sudah dibuat. Jawaban Tuhan itu bukan hadiah loh ya. Jadi misalnya, Tuhan aku ingin kaya lalu dikasih uang, tidak loh. Dikasih jalan untuk mencapai uang. Jawaban Tuhan itu atas doa kita adalah proses. Jadi bukan pemberian mentahan begitu. Nah, jadi kalau tadi sudah memimpikan sesuatu, tadi lo yang katakan saya melihat anak muda, kenapa tadi malam saya demikian sabar, ramah kepada anak kecil-kecil itu? Karena saya melihat diri saya seperti mereka. Waktu masih muda itu demikian tidak taunya masa depan, demikian takutnya. Apalagi memang saya penakut waktu kecil. Yang saya cerita kalau ke surau itu jaraknya 600 meter dari rumah. Tapi di tengah jalan, sepanjang perjalanan itu adalah jalan yang kosong, sawah, di dua ujungnya ada pohon bambu yang kalau kena angin gerak-gerak, dan di matanya anak umur 6 tahun itu jin besar. Jadi saya melihat itu mau pulang itu setiap malam pulang dari surau itu sambil teriak sambil lari supaya nggak takut. Nah, anak itu tidak tahu bahwa dia akan tumbuh jadi orang yang bekerja melayani jutaan orang. Terus kalau kita lihat anak kecil nggak berkasih sayang itu loh. Saya sekarang melihat ke Mario kecil yang demikian polosnya, demikian penakutnya, saya bilang kasihan anak itu. Dia nggak tahu bahwa di masa depan dia akan bekerja bagi banyak orang. Nah, demikian juga kita. Nggak boleh terlalu ngejudge ke diri, berkasih sayanglah kepada diri, karena kita tidak tahu peran apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita di masa depan. Nah, peran itu tidak selalu, ya, ini penting ya, sukses itu nggak selalu terjadi di dalam musim kehidupan kita. Jadi pengaruh besar yang ayahanda saya ingin bangun di dalam hidupnya terjadinya di musim saya. Saya sekarang diizinkan untuk melayani puluhan juta orang. Berarti ayah saya keberhasilannya di mana? Di musim anaknya. Nah, saya tidak bisa berhasil mempengaruhi banyak orang atau melayani banyak orang kalau ayah saya tidak menjadikan saya anak yang pantas untuk itu. Nah, jadi kalau gitu logikanya seperti gini. Lebih baik Anda menjadi jenderal yang punya anak hanya prajurit, atau Anda jadi prajurit yang anaknya kemudian jadi jenderal. Yang kedua. Pilih yang mana? Yang kedua. Betul. Kita pilih jadi apapun asal anak kita jadi orang besar. Karena keberhasilan anak itu keberhasilan orang tua. Maka jangan terlalu galau. Keberhasilan itu kalau tidak terjadi di dalam musim kita, terjadi di dalam musim anak-anak kita. Terlepas dari pilihan politik kita ya. Terlepas dari pilihan politik kita. Ibundanya Pak Jokowi dan Pak Jokowi mulia mana? Ibundanya. Iya, Ibundanya. Karena dia melahirkan anak yang kemudian menjadi presiden. You pilih lagi atau tidak itu terserah ya. Tetapi ibundanya itu demikian mulia sampai Tuhan pilih beliau untuk melahirkan anak yang jadi presiden. Jadi jangan terlalu galau. Sukses itu panjang. Tidak hanya terjadi di musim kita.
di musim anak-anak kita. Satu, tugas kita ini memantaskan diri jadi orang tuanya orang besar. Dengarkan kalimat ini sederhana ya. Baru jadi anak baik aja susah, apalagi mau jadi ayah baik. Hah? Itu. Baru jadi anak baik aja susah, apalagi mau jadi ibu baik. Jadi kalau gitu fokus dulu kepada kita. Tadi lo saya katakan cinta itu mencintai pekerjaan, itu membuat pekerjaan bukan pekerjaan. Ya, ini yang menasihati saya seorang